Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Indah Musfita, Amira Fetlina, Feli Anggraini, Zolanda Pertama Agustin, dan Yolivia Nurfadila. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai mengelola dan mengontrol program etika. Berikut adalah materi yang akan kami bahas pada video kali ini. Yang pertama, penerapan program etika. Yang kedua, audit etika. Ketiga, manfaat audit etika. Keempat, proses audit. Kelima, pentingnya strategis audit etika. Untuk pembahasan pertama, yaitu penerapan program etika. Mengembangkan program etika bisnis yang efektif membutuhkan organisasi untuk mengatasi kenyataan penerapan program semacam itu. Implementasi memerlukan pelaksanaan tindakan khusus yang memastikan pencapaian tujuan etika bisnis. Organisasi harus memiliki cara untuk mengelola, mengevaluasi, dan mengendalikan program etika bisnis. 5 item secara khusus memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan program etika. Yang pertama, isi kode etik perusahaan. Yang kedua, frekuensi komunikasi mengenai kode etik dan program. Ketiga, kualitas komunikasi. 4. Kemampuan manajemen senior untuk berhasil memasukkan etika ke dalam organisasi. 5. Kemampuan manajemen lokal untuk melakukan hal yang sama. Jika sebuah organisasi memiliki daya yang lebih fokus pada perencanaan daripada implementasi, karyawan mungkin akan melihat perilaku tidak etis sebagai perilaku yang dapat diterima. Tanpa kontrol yang tepat, berbohong kepada pelanggan, memanipulasi harga, perilaku kasar, dan penyalahgunaan sumber daya organisasi dapat menjadi bagian dari perilaku beberapa karyawan. Melihat program etika bisnis sebagai bagian dari perencanaan strategis dan kegiatan manajemen sangat penting untuk keberhasilan setiap perusahaan. Beberapa perusahaan masih belum memahami bahwa etika merupakan aspek penting dari strategi bisnis dalam tindakan. Kesalahpahaman ini berasal dari keyakinan bahwa etika karyawan pertama merupakan masalah individu dan bukan tanggung jawab manajer. Sifat program etika di perusahaan Amerika adalah untuk menentukan risiko, mengembangkan kebijakan yang kode etik, dan memerlukan standar perilaku yang spesifik, namun untuk melakukan hal yang benar dan mengetahui kapan harus mengatakan tidak atau meminta bantuan di area abu-abu. Karyawan di area abu-abu harus memiliki etika yang kuat. Nilai-nilai bersama di antara karyawan adalah perekat manajemen yang sukses serta program etika bisnis. Johnson's Controls adalah bisnis yang dikenal karena penekanannya pada perilaku etis. Johnson's Control mengadopsi modal yang terdiri dari apa yang disebutkan 4 bidang perilaku etis berdasarkan dari orientasi pemangku kepentingan, seperti karyawan dan anggota tim lainnya, perusahaan dan pemegang saham, pelanggan, pesaing dan pemasok, dan publik dan masyarakat. Di tengah modelnya adalah integritas, yang melambangkan bahwa perusahaan harus beroperasi dengan integritas di setiap bidang ini. Kontrol formal untuk etika bisnis mencakup kontrol input seperti pemilihan karyawan yang tepat, pelatihan etika yang efektif, dan sistem struktural yang kuat, termasuk sistem komunikasi. Saluran bantuan etika terkadang disebut dengan hotline, memberikan dukungan dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mendapatkan bantuan, mengajukan pertanyaan, atau melaporkan masalah. Sistem pengendalian internal lain yang dapat meningkatkan bantuan etis adalah meja bantuan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan meja bantuan etika ini? Meja bantuan etika adalah titik kontak dalam organisasi di mana karyawan dan manajer dapat menyampaikan kekhawatiran mereka dan menerima bantuan dari orang yang paling tepat di perusahaan untuk menangani situasi tersebut. Agar model ini berhasil, meja bantuan harus mendukung karyawan, mudah diakses, dan pengendalian proses mencakup komitmen manajemen terhadap program etika dan metode atau sistem evaluasi etika. Metode ini mungkin melibatkan pembinaan harian untuk manajer dan mengingat karyawan mengenai perilaku etis yang sesuai. Cara terbaik untuk memberikan kepemimpinan dalam etika adalah dengan memberikan contoh yang baik, dan ada banyak contoh pemimpin perusahaan yang efektif yang mempromosikan etika dari atas, yaitu Jeffrey Schwartz. Ia adalah CEO Timberland,
mendapat pengakuan sebagai pemimpin perusahaan yang kuat dan beretika, di mana memperluas indeks hijau Timberland dengan pengukuran yang menunjukkan dampak lingkungan produk berdasarkan dampak iklim, bahan kimia yang digunakan, dan konsumsi sumber daya. Kontrol keluaran melibatkan membandingkan standar dengan perilaku yang sebenarnya adalah salah satu metode yang paling populer untuk mengevaluasi kinerja etis adalah audit etika. Tujuan utama dari audit etika ini adalah untuk mengidentifikasi risiko dan masalah dalam kegiatan keluar dan merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan, memperbaiki, atau menghilangkan masalah etika ini. Terlepas dari kompleksitas program etika perusahaan, audit etika ini sangat penting untuk keberhasilan program. Oleh karena itu, pada video kali ini berfokus pada bagaimana audit tersebut harus dilakukan. Nah, Amandemen Federal Sentence Guidelines for Organizations menyarankan agar hasil audit etika ini dilaporkan langsung ke Dewan Direksi. Dengan pelaporan langsung semacam itu akan mencegah CEO atau pejabat tinggi lainnya untuk menutupi kesalahannya. Selanjutnya yaitu audit etika. Nah, audit etika ini adalah evaluasi sistematis dari program dan kinerja etika organisasi untuk menentukan apakah itu efektif. Audit etika mencakup pengukuran kepatuhan yang teratur, lengkap, dan terdokumentasi dengan kebijakan dan prosedur. Dengan demikian, audit memberikan kesempatan untuk mengukur kesesuaian dengan standar etika yang diinginkan oleh perusahaan. Audit dapat menjadi pendahulu untuk menyiapkan program etika, karena audit mengidentifikasi standar etika perusahaan serta kebijakan dan area risiko yang ada. Undang-undang yang baru ini dan amandemen VSGO mendorong audit etika yang lebih besar, karena perusahaan berusaha menunjukkan kepada berbagai pemangku kepentingan bahwa mereka mematuhi undang-undang dan telah menetapkan program untuk meningkatkan pengambilan keputusan etis tersebut. Sementara, perusahaan tidak diharuskan untuk melaporkan hasil audit mereka kepada publik. Beberapa perusahaan, seperti New Belgium Brewing, melaporkan hasil audit di berbagai bidang, seperti praktik ketenaga kerjaan, upaya keberlanjutan, dan penjangkauan masyarakat. Konsep audit etika muncul dari gerakan untuk mengevaluasi dan melaporkan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih luas, terutama yang berkaitan dengan keberlanjutan. Semakin banyak perusahaan yang mengaudit program tanggung jawab sosial mereka dan melaporkan hasilnya untuk mendokumentasikan upaya mereka untuk lebih bertanggung jawab kepada berbagai kelompok kepentingan dan berkepentingan. Sekarang, apa yang dimaksud dengan audit sosial? Audit sosial adalah proses penilaian dan pelaporan kinerja bisnis dalam memenuhi tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan filantropi yang diharapkan oleh pemangku kepentingannya. Laporan sosial sering membahas masalah yang berkaitan dengan kinerja perusahaan dalam 4 dimensi tanggung jawab sosial, serta tanggung jawab sosial khusus dan masalah etika seperti masalah ketenaga kerjaan, pengembangan ekonomi masyarakat, kesukarelaan, dan dampak lingkungan. Sebaliknya, audit etika fokus lebih sempit pada perilaku etis dan hukum perusahaan. Namun, audit etika dapat menjadi komponen dari audit sosial. Misalnya yaitu Walmart. Dia menyertakan kinerja etis dalam laporan tanggung jawab globalnya. Terlepas dari luasnya audit etika ini adalah alat yang dapat digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengukur komitmen etis mereka kepada pemangku kepentingan. Karyawan, pelanggan, investor, pemasok, anggota masyarakat, aktivis, media, dan regulator semakin menuntut perusahaan bertindak etis dan bertanggung jawab atas perilaku mereka. Audit etika menyediakan metode objektif untuk menunjukkan komitmen perusahaan untuk meningkatkan perencanaan strategis, termasuk kepatuhannya terhadap hukum dan standar etika dan standar tanggung jawab sosial. Proses audit penting bagi bisnis karena dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas perusahaan, meningkatkan daya tariknya bagi investor, meningkatkan hubungannya dengan pemangku kepentingan, mengidentifikasi potensi risiko, dan mengurangi risiko kesalahan dan publisitas merugikan yang dapat merusak reputasinya. Audit etika menggunakan prosedur dan proses yang serupa dengan yang ditemukan dalam audit keuangan,
untuk membuat laporan objektif perusahaan. Seperti dalam audit akuntansi, seseorang dengan keahlian dari luar organisasi dapat dipilih untuk melakukan audit etika. Meskipun standar yang digunakan dalam audit keuangan dapat disesuaikan untuk memberikan landasan objektif bagi pelaporan etika, ada perbedaan yang signifikan antara kedua jenis audit tersebut. Sedangkan audit keuangan ini berfokus pada semua sistem yang berkaitan dengan aliran uang dan penilaian keuangan nilai yang untuk tujuannya, yaitu dengan tujuan pajak dan akuntabilitas manajerial. Sedangkan audit etika berkaitan dengan dampak internal dan eksternal yang luas dari kinerja etis organisasi. Perbedaan signifikan lainnya adalah audit etika ini biasanya tidak terkait dengan persyaratan peraturan, sedangkan audit keuangan diperlukan terhadap perusahaan publik yang menerbitkan surat berharga. Karena etika dan audit sosial bersifat sukarela, ada lebih sedikit standar yang dapat diterapkan perusahaan sehubungan dengan frekuensi pelaporan, persyaratan pengungkapan, dan tindakan perbaikan yang harus diambil sebagai tanggapan atas hasil. Selain itu, standar audit non-keuangan sedang berkembang dan dengan data yang tersedia untuk benchmarking dan membandingkan kinerja etis non-keuangan perusahaan dengan kinerja masa lalunya sendiri, serta dengan kinerja perusahaan lainnya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kita. Materi selanjutnya yaitu manfaat audit etika, di mana ada banyak alasan mengapa perusahaan memilih untuk menganalisis, melaporkan, dan meningkatkan perilaku etis mereka. Penilaian budaya etis organisasi diperlukan untuk meningkatkan kinerja etis dan untuk mendokumentasikan dalam proses hukum bahwa perusahaan memiliki program etika yang efektif. Perusahaan dapat menggunakan audit etika untuk mendeteksi kesalahan sebelum menjadi masalah besar, dan audit memberikan bukti upaya perusahaan untuk mengidentifikasi dan menangani risiko etika utama. Berikut merupakan manfaat audit etika. Proses audit dapat menyoroti tren, meningkatkan pembelajaran organisasi, dan memfasilitasi komunikasi dan hubungan kerja. Audit juga dapat membantu perusahaan menilai efektivitas program dan kebijakan mereka, yang seringkali meningkatkan efisiensi operasi dan mengurangi biaya. Informasi dari audit dan laporan dapat memungkinkan perusahaan untuk memastikan mencapai dampak sebesar mungkin dengan sumber daya yang tersedia. Proses audit etika juga membantu organisasi mengidentifikasi potensi risiko dan kewajiban serta meningkatkan kepatuhannya terhadap hukum. Selanjutnya, laporan audit dapat membantu mendokumentasikan kepatuhan perusahaan terhadap persyaratan hukum serta menunjukkan kemajuan di bidang yang sebelumnya gagal dipatuhi. Misalnya dengan menjelaskan sistem yang diterapkan untuk mengurangi kemungkinan terulangnya pelanggaran. Untuk organisasi, salah satu manfaat terbesar dari proses audit adalah peningkatan hubungan dengan pemangku kepentingan yang menginginkan transparansi yang lebih besar. Banyak pemangku kepentingan menjadi waspada terhadap kampanye hubungan masyarakat perusahaan. Jaminan verbal oleh manajemen perusahaan tidak lagi cukup untuk mendapatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Karena manfaat ini, pemegang saham dan investor menyambut baik peningkatan pengungkapan yang datang dengan akuntabilitas perusahaan. Berikut merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh CEO. Yang pertama yaitu modal manusia, yang kedua keunggulan operasional, yang ketiga inovasi, yang keempat hubungan pelanggaran, yang kelima risiko politik atau ekonomi global, yang keenam peraturan pemerintah, yang ketujuh ekspansi global, yang kedelapan merek dan reputasi perusahaan, yang ke-9 keberlanjutan, dan yang ke-10 kepercayaan dalam bisnis. Isu-isu seperti kepercayaan, keberlanjutan, dan hubungan pelanggan termasuk di antara 10 tantangan teratas. Isu-isu ini dapat dianggap sebagai risiko yang terkait dengan pengelolaan dan pengendalian program etika. Oleh karena itu, mereka mewakili area kunci yang penting dalam sebuah audit etika. Selanjutnya yaitu manajemen dan pemulihan krisis yang etis. Manfaat signifikan dari audit etika adalah bahwa hal itu dapat mencegah krisis akibat pelanggaran etika atau hukum. Krisis yang berpotensi lebih menghancurkan daripada bencana alam atau gangguan teknologi. Sama seperti perusahaan mengembangkan rencana manajemen krisis untuk menanggapi dan pulih dari bencana alam. Mereka juga harus bersiap untuk bencana etika yang dapat mengakibatkan biaya hukum dan keuangan yang besar dan mengganggu operasi rutin, melumpuhkan karyawan, mengurangi produktivitas, menghancurkan reputasi organisasi, dan mengikis pemangku kepentingan. Bencana etika mengikuti fase eskalasi yang dapat dikenali mulai dari pengenaan masalah etika,
keputusan untuk bertindak tidak etis, hingga penemuan dan respon organisasi terhadap tindakan tersebut. Antisipasi dan intervensi yang tepat selama situasi ini dapat mencegah masalah besar. Perencanaan kontingensi tersebut menilai risiko, rencana kemungkinan, dan penyediaan alat siap untuk menanggapi krisis etika. Proses perencanaan pemulihan bencana etis melibatkan penilaian nilai-nilai organisasi, pengembangan program etika, pelaksanaan audit etika, dan pengembangan rencana darurat untuk potensi bencana etika. Audit etika itu sendiri memberikan kunci untuk mencegah bencana etika. Mekanisme formal harus tersedia untuk menemukan risiko sebagai bagian dari evaluasi kepatuhan dan efektivitas program etika. Selanjutnya yaitu mengukur kinerja etis non-finansial. Meskipun sebagian besar perusahaan etika dan kepatuhan perusahaan berfokus pada ukuran keuangan untuk benar-benar memiliki integritas, organisasi juga harus fokus pada bidang kinerja dan keuangan. Kata integritas dalam konteks ini menyiratkan organisasi yang seimbang, yang tidak hanya membuat keputusan keuangan yang etis, tetapi juga etis dalam aspek yang lebih subjektif dari perusahaannya. Sarbanes-Oxley Act berfokus pada akuntansi yang dipertanyakan dan metrik yang menghancurkan nilai pemegang saham. Tetapi model lain telah dikembangkan seperti Six Sigma, Balance Scorecard, dan Triple Bottom Line untuk menangkap kinerja etis organisasi struktural dan perilaku. Yang pertama yaitu Six Sigma, di mana Six Sigma adalah metodologi yang dirancang untuk mengelola variasi proses yang menyebabkan cacat, didefinisikan sebagai penyimpangan yang tidak dapat diterima dari rata-rata atau target, dan secara sistematis bekerja untuk mengelola variasi untuk menghilangkan cacat tersebut. Tujuan Six Sigma ini adalah untuk memberikan kinerja, keandalan, dan nilai kelas dunia kepada pelanggan akhir. Yang kedua yaitu Balance Scorecard, di mana merupakan sistem manajemen yang memfokuskan pada semua elemen yang berkontribusi pada kinerja dan kesuksesan organisasi, termasuk proses keuangan, pelanggan, pasar, dan internal. Tujuannya adalah untuk mengembangkan perspektif yang lebih luas tentang faktor kinerja dan untuk menumbuhkan budaya belajar dan pertumbuhan yang meningkatkan semua komunikasi organisasi. Dan yang terakhir yaitu Triple Bottom Line, di mana memberikan perspektif yang memperhitungkan dampak sosial, lingkungan, dan keuangan dari keputusan yang dibuat dalam suatu organisasi. Ketika membuat komitmen yang meningkat terhadap tanggung jawab sosial, keberlanjutan, atau etika, perusahaan mempertimbangkan untuk menerapkan pelaporan Triple Bottom Line sebagai cara untuk memastikan investasi dan inisiatif mereka mendukung nilai-nilai organisasi mereka dan kesuksesan secara keseluruhan. Tabel berikut memberikan detail tambahan tentang ketiga alat pengukuran tersebut. Yang pertama yaitu Balance Scorecard, dikembangkan oleh Dr. Andes, Robert Kaplan, dan David Norton. Balance Scorecard memasukkan indikator kinerja non-finansial ke dalam sistem evaluasi untuk memberikan pandangan yang lebih seimbang tentang kinerja organisasi. Sistem ini menggunakan 4 metrik keuangan, yaitu proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan, dan pelanggan untuk mengukur kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu Six Sigma, di mana Six Sigma ini berfokus pada peningkatan proses yang ada yang tidak memenuhi spesifikasi kualitas atau yang perlu ditingkatkan serta mengembangkan proses baru yang memenuhi standar Six Sigma. Untuk memenuhi spesifikasi ini, proses tidak boleh menghasilkan lebih dari 3,4 cacat per sejuta peluang. Dan yang terakhir, Triple Bottom Line, di mana pendekatan untuk mengukur faktor sosial, keuangan, dan lingkungan ini mengakui bahwa bisnis memiliki tanggung jawab untuk mempengaruhi secara positif berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, karyawan, pemegang saham, masyarakat, dan lingkungan alam. Tantangannya adalah bagaimana mengevaluasi dampak sosial dan lingkungan bisnis, karena tidak ada bentuk standar universal untuk mengukur kriteria ini. Tujuan dari berbagai ukuran kinerja dan pencapaian tujuan adalah untuk menentukan kualitas dan efektivitas inisiatif lingkungan, sosial, dan etika. Banyak yang percaya bahwa keuntungan yang melekat diwujudkan oleh perusahaan dengan budaya etika yang kuat dan komitmen lingkungan dibayar dalam komitmen pelanggan dan menghindari publisitas negatif dan biaya yang terkait dengan kesalahan. Dan yang terakhir yaitu risiko dan persyaratan dalam audit etika. Meskipun audit etika memberikan banyak manfaat bagi perusahaan individu dan pemangku kepentingan mereka memiliki potensi untuk menciptakan risiko. Misalnya sebuah perusahaan mungkin mengungkap masalah etika serius yang tidak ingin diungkapkan sampai situasinya diperbaiki. Ini mungkin menemukan salah satu atau lebih kritik pemangku kepentingannya tidak dapat dengan mudah ditangani. Kadang-kadang proses pelaksanaan audit etika dapat mendorong ketidakpuasan pemangku kepentingan daripada menahannya. Selain itu, proses audit membebankan beban, terutama yang berkaitan dengan pencatatan dan biaya bagi perusahaan yang melakukannya.
Audit meskipun merupakan tindakan yang bijaksana, tidak memberikan jaminan bahwa risiko dan tantangan etika dapat dihindari. Tantangan lain adalah dalam menilai risiko dan mengidentifikasi standar perbandingan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses audit. Banyak pertimbangan yang diperhatikan ketika melakukan audit, seperti kedalaman dan lebar audit, penerapan standar kinerja, frekuensi audit, bagaimana hasilnya dilaporkan kepada pemangku kepentingan, dan tindakan apa yang harus diambil dalam menanggapi hasil audit. Oleh karena itu, pendekatan perusahaan terhadap audit etika sangat beragam, seperti pendekatan mereka terhadap program etika dan tanggapan mereka terhadap peningkatan tanggung jawab sosial. Audit etika harus unik untuk setiap perusahaan yang mencerminkan ukuran industri, budaya perusahaan, dan risiko yang teridentifikasi serta lingkungan peraturan di mana ia beroperasi. Selanjutnya, terdapat kerangka kerja yang dapat dikembangkan ketika melakukan audit etika. Yang pertama, mengamankan komitmen manajer puncak dan dewan direksi. Yang kedua, membentuk komite untuk mengawasi audit etika. Yang ketiga, tentukan ruang lingkup proses audit. Yang keempat, tinjau misi, kebijakan, sasaran, dan tentukan prioritas etisnya. Yang kelima, kumpulkan dan analisis informasi yang relevan di setiap bidang materi pelajaran yang ditentukan. Yang keenam, apakah hasil diverifikasi oleh agen independen. Yang ketujuh, melaporkan temuan kepada komite audit, dan jika disetujui kepada manajer dan pemangku kepentingan. Nah, langkah-langkah dalam kerangka tersebut dapat diterapkan pada audit sosial yang lebih luas yang mencakup masalah etika tertentu serta masalah ekonomi, hukum, dan filantropi yang menarik bagi berbagai pemangku kepentingan. Seperti hal inisiatif baru, perusahaan dapat memilih untuk memulai upaya mereka dengan yang lebih kecil, audit yang kurang formal, dan bekerja sehingga audit sosial yang lebih komprehensif. Nah, kerangka kerja ini mencangkup berbagai tanggung jawab dan hubungan bisnis. Audit memerlukan proses dan hasil individual untuk perusahaan tertentu, karena memerlukan pertimbangan yang cermat atas isu-isu unik yang dihadapi organisasi tertentu. Yang A itu komitmen aman dari manajer puncak dan dewan direksi. Langkah pertama dalam melakukan audit apapun adalah mengamankan komitmen manajemen puncak perusahaan, dan jika itu adalah perusahaan publik, dewan direksinya. Memang dorongan untuk audit etika mungkin datang langsung dari dewan itu sendiri sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran pemangku kepentingan tertentu atau reformasi tata kelola perusahaan yang terkait dengan Sarbanes-Oxley Act yang menyarankan bahwa dewan direksi memberikan pengawasan untuk semua kegiatan audit. Aturan dan peraturan yang terkait dengan Sarbanes-Oxley Act mengharuskan dewan menyertakan anggota yang berpengetahuan dan memenuhi syarat untuk mengawasi akuntansi dan jenis audit lainnya untuk memastikan laporan ini akurat dan mencakup semua informasi material. Tekanan untuk audit juga bisa datang dari manajer puncak yang mencari cara untuk melacak dan meningkatkan kinerja etis dan mungkin memberi perusahaan mereka keuntungan atau pesaing yang menghadapi pertanyaan tentang perilaku etis mereka. Mereka mungkin meminta audit etika sebagai alat untuk meningkatkan kepercayaan dalam proses pelaporan perusahaan mereka. Beberapa perusahaan mendirikan kantor etika tingkat tinggi dalam hubungannya dengan program etika, dan petugas etika dapat mengkampanyekan audit sebagai ukuran efektivitas program perusahaan. Terlepas dari dorongan untuk audit, keberhasilannya bergantung pada dukungan bawah penuh dari manajemen puncak, khususnya CEO dan dewan direksi. Tanpa dukungan ini, audit tidak akan meningkatkan program etika atau budaya perusahaan. Yang B yaitu membentuk komite untuk mengawasi audit etika. Langkah selanjutnya dalam kerangka kerja adalah membentuk komite atau tim untuk mengawasi proses audit. Tim ini harus mencangkup karyawan yang memiliki pengetahuan tentang sifat dan peran audit etika, dan orang-orang tersebut harus berasal dari berbagai departemen dalam perusahaan.
Nah, tim dapat merekrut individu internal atau menyewa konsultan luar untuk mengkoordinasikan audit dan melaporkan hasilnya langsung ke Dewan Direksi. Nah, berdasarkan praktik terbaik tata kelola perusahaan, audit harus dipantau oleh Komite Dewan Direksi Independen, seperti yang direkomendasikan oleh Sarbanes-Oxley Act. Nah, yang C yaitu tentukan ruang lingkup proses audit. Komite Audit Etika harus menetapkan ruang lingkup audit dan memantau kemajuannya untuk memastikan tetap pada jalurnya. Ruang lingkup audit tergantung pada jenis bisnis, risiko yang dihadapi, dan peluang yang dimilikinya untuk mengelola etika. Nah, langkah ini mencakup pendefinisian subjek utama atau area risiko yang penting untuk audit, misalnya keberlanjutan, diskriminasi, kewajiban produk, hak karyawan, privasi, penipuan, pelaporan keuangan, dan atau kepatuhan hukum, serta dasar di mana area-area ini dinilai. Nah, penilaian dapat didasarkan pada konsultasi langsung, observasi, survei, atau kelompok fokus. Nah, sekian penjelasan materi saya kembalikan pada moderator. Materi selanjutnya yaitu tinjauan misi, nilai, tujuan, dan kebijakan organisasi dan tentukan prioritas etis. Karena audit etika umumnya melibatkan perbandingan kinerja etis organisasi dengan tujuan, nilai, dan kebijakannya. Proses audit harus mencakup tinjauan pernyataan misi dan tujuan strategis. Misi keseluruhan perusahaan dapat memasukkan tujuan etika, tetapi ini mungkin terletak dalam dokumen terpisah, termasuk yang berfokus pada tanggung jawab sosial. Misalnya, pernyataan etika perusahaan atau pernyataan nilai dapat menawarkan panduan untuk mengelola transaksi dan hubungan manusia yang mendukung reputasi perusahaan, sehingga menumbuhkan kepercayaan pemangku kepentingan eksternal perusahaan. Bersama dengan langkah ini, dalam proses audit, perusahaan harus menentukan prioritas etisnya. Menentukan prioritas ini adalah tindakan penyeimbangan karena mengidentifikasi kebutuhan dan menilai prioritas setiap pemangku kepentingan bisa jadi sulit, karena tidak ada persyaratan hukum untuk prioritas etis. Proses perencanaan strategis manajemen tergantung pada menentukan risiko, menetapkan standar yang sesuai, dan menguraikan proses komunikasi dengan pemangku kepentingan. Penting untuk mengartikulasi prioritas dan nilai etika perusahaan sebagai seperangkat parameter atau indikator kinerja yang dapat dinilai secara objektif dan kuantitatif. Pada titik tertentu, perusahaan harus menunjukkan respons yang berorientasi pada tindakan terhadap masalah etika yang menjadi prioritas utama. Perusahaan listrik dan gas nasional GRID memiliki sejarah panjang dalam meminimalkan kerusakan lingkungan. Perusahaan mengadopsi standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan ISO 14001 dan pedoman yang memerlukan eksternal hak cipta 201 chain learning. Seluruh hak cipta tidak boleh disalin, dipindai, atau digandakan, seluruh atau sebagian. Karena hak elektronik, beberapa konten pihak ketiga mungkin disembunyikan dari e-buku dan atau e-bab. Tinjauan editorial tetap menganggap bahwa konten yang disembunyikan tidak secara material mempengaruhi pengalaman belajar secara keseluruhan. Chain Learning berhak untuk menghapus konten tambahan kapan saja jika pembatas hak berikutnya mengharuskan. Chain Belajar 258. Selain itu, National Grid memiliki laporan ringkas tanggung jawab perusahaan global di situs web. Materi selanjutnya itu kumpulan dan analisis informasi yang relevan, di mana langkah selanjutnya dalam kerangka audit etis adalah mengidentifikasi alat atau metode untuk mengukur kemajuan perusahaan guna meningkatkan keputusan dan perilaku etis karyawan. Perusahaan harus mengumpulkan informasi yang relevan untuk setiap bidang materi pelajaran. Untuk memahami masalah karyawan, misalnya komite audit harus bekerja dengan Departemen Sumber Daya Manusia perusahaan untuk mengumpulkan informasi survei karyawan dan statistik serta umpan balik lainnya.
Audit etika menyeluruh meninjau semua laporan yang relevan, termasuk dokumen eksternal yang dikirim ke lembaga pemerintah dan lainnya. Mengukur strategi keberlanjutan perusahaan seringkali bergantung pada laporan perusahaan sendiri dan data sekunder. Informasi yang dikumpul harus membantu menentukan tingkat dasar keputusan serta harapan internal dan eksternal perusahaan. Langkah ini juga mengidentifikasi di mana perusahaan telah atau belum memenuhi komitmennya, termasuk yang ditentukan oleh pernyataan misi dan dokumen kebijakan lainnya. Dokumen yang ditinjau dalam proses ini bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain berdasarkan ukuran, jenis industri, dan ruang lingkup audit. Di Green Mountain Coffee, Komite Audit Dewan Direksi bertanggung jawab untuk memberikan pengawasan atas prosedur laporan dan audit. Materi selanjutnya itu verifikasi hasil. Langkah selanjutnya adalah memiliki pihak independen seperti konsultan audit sosial atau etika, kantor akuntan keuangan yang menawarkan jasa audit sosial seperti KPMG, atau kelompok minat khusus nirlaba dengan pengalaman audit, misalnya New Economics Foundation, memverifikasi hasil analisis data. Di sini for Social Responsibility, sebuah organisasi nirlaba yang mendukung inisiatif dan pelaporan tanggung jawab sosial. Didefinisikan verifikasi sebagai penilaian independen terhadap kualitas, keakuratan, dan kelengkapan laporan sosial suatu perusahaan. Verifikasi independen memberikan perusahaan, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum ukuran kepastian bahwa perusahaan melaporkan kinerja etisnya secara adil dan jujur, serta memberikan penilaian terhadap sistem pelaporan sosial dan lingkungan perusahaan. Verifikasi juga memberikan kredibilitas dan objektivitas laporan audit. Namun, survei yang dilakukan oleh salah satu kantor akuntan Big Four hanya menemukan beberapa laporan sosial yang berisi segala bentuk verifikasi eksternal. Verifikasi hasil audit harus melibatkan prosedur standar yang mengontrol keandalan dan validitas informasi, seperti halnya audit keuangan. Auditor dapat menerapkan pengujian substantif untuk mendeteksi salah saji material dan data dalam analisis audit. Tes yang biasa digunakan dalam audit keuangan konfirmasi yaitu observasi, penelusuran, vouching, prosedur analitis, menyediakan dan menghitung ulang dapat juga digunakan dalam audit etika dan sosial. Misalnya konfirmasi positif dapat diminta dari peserta kelompok fokus pemangku kepentingan untuk memverifikasi bahwa hasil yang dilaporkan konsisten dengan hasil yang diyakini kelompok fokus. Demikian juga auditor etika dapat mengamati prosedur perusahaan untuk menangani perselisihan etika untuk memverifikasi pernyataan yang dibuat dalam laporan. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan materi tentang pelaporan temuan audit. Langkah terakhir dalam proses audit ini adalah menerbitkan laporan audit etika. Ini mencakup pelaporan temuan audit melalui laporan formal kepada Dewan Direksi dan juga Eksekutif Puncak. Nah, dan jika disetujui juga dilaporkan kepada pemangku kepentingan eksternal lainnya. Meskipun beberapa perusahaan memilih untuk tidak mempublikasikan hasil audit mereka ke publik, lebih banyak perusahaan memilih untuk membuat laporan mereka hanya tersedia untuk para pemangku kepentingan saja. Nah, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Global Reporting Initiative and Accountability, laporan harus menjelaskan tujuan dan ruang lingkup audit, metode yang digunakan dalam proses audit, baik itu pengumpulan bukti maupun evaluasi, peran auditor, pedoman audit yang diikuti oleh auditor, dan pedoman pelaporan apapun yang diikuti oleh perusahaan. Nah, laporan akan lebih bermakna jika diintegrasikan dengan informasi organisasi lain yang tersedia, seperti laporan keuangan, survei karyawan, pengajuan peraturan, dan umpan balik pelanggan.
Perusahaan mungkin ingin memasukkan dalam audit etika bagian tentang praktik industri terbaik dan bagaimana perbandingannya dengan perusahaan lain di bidangnya. Nah, perbandingan semacam ini dapat membantu perusahaan mengidentifikasi kelemahannya dan mengembangkan saran untuk perbaikan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, audit etika mungkin menyerupai audit keuangan, tetapi mereka mengambil bentuk yang sangat berbeda. Dalam audit keuangan, pernyataan standar audit mendikte secara harfiah setiap kata yang ditemukan dalam proses audit keuangan, dalam hal isi dan juga penempatan. Berdasarkan temuan auditor, laporan yang diterbitkan dapat mengambil salah satu dari 4 bentuk pelaporan. Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Pendapat wajar dengan pengecualian menegaskan bahwa meskipun auditor yakin bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, pendapat wajar tanpa pengecualian tidak dimungkinkan baik karena adanya keterbatasan tempat pada auditor atau karena masalah kecil yang melibatkan pengungkapan atau prinsip akuntansi. Nah, opini yang merugikan menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar. Akhirnya, penolakan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak memiliki akses penuh ke catatan dan menemukan konflik kepentingan. Pendapat yang berbeda ini masing-masing memiliki konsekuensi yang sangat besar bagi perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang kepentingan strategis audit etika. Meskipun konsep audit menyiratkan pemeriksaan secara resmi kinerja etis, organisasi mengaudit kinerja secara informal. Setiap upaya untuk memverifikasi hasil dan membandingkannya dengan standar audit dianggap sebagai kegiatan audit. Banyak perusahaan kecil mungkin tidak menggunakan kata mengaudit, tetapi mereka tetap melakukan kegiatan audit. Audit etika harus dilakukan secara teratur daripada sebagai tanggapan atas masalah atau pertanyaan tentang prioritas dan perilaku perusahaan. Audit etika bukanlah proses kontrol untuk digunakan selama krisis, meskipun dapat menunjukkan area masalah potensial dan menghasilkan solusi dalam situasi krisis. Seperti disebutkan sebelumnya, audit mungkin komprehensif dan mencakup semua bidang etika dan tanggung jawab sosial dari suatu bisnis atau dapat spesifik dan fokus pada satu atau dua bidang. Satu audit khusus dapat berupa audit dampak lingkungan di mana masalah lingkungan tertentu seperti pembuangan limbah yang tepat. Menurut KPMG International Survey of Corporate Social Responsibility, 95% dari 250 perusahaan terbesar melaporkan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan mereka. Audit etika dapat menghadirkan beberapa masalah. Mereka bisa mahal dan memakan waktu dan memilih auditor mungkin sulit jika personal objektif dan berkualitas tidak tersedia. Karyawan kadang takut akan evaluasi yang komprehensif, terutama pihak luar, dan dalam kasus seperti itu, audit bisa sangat mengganggu. Nah, terlepas dari masalah ini, bagaimanapun, mengaudit kinerja etis dapat menghasilkan banyak manfaat. Audit etika memberikan penilaian kinerja etika perusahaan secara keseluruhan dibandingkan dengan nilai-nilai inti, kebijakan etika, praktik operasi internal, sistem manajemen, dan yang paling penting harapan pemangku kepentingan utama. Nah, dengan demikian laporan audit etika dan sosial adalah alat manajemen yang berguna untuk membantu perusahaan mengidentifikasi dan menentukan dampaknya dan memfasilitasi perbaikan penting. Proses audit juga dapat membantu perusahaan memenuhi pernyataan misi mereka dengan cara yang meningkatkan keuntungan dan mengurangi risiko. Lebih khususnya lagi, sebuah perusahaan dapat mencari perbaikan secara terus-menerus dalam praktik ketenagakerjaannya, hubungannya dengan pelanggan dan juga masyarakat, kesehatan etis dari praktik bisnis umumnya. Nah, audit dapat menunjukkan area di mana peningkatan praktik operasi dapat meningkatkan laba bottom line dan hubungan pemangku kepentingan. Mungkin cukup sekian materi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.